Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arrifatul Zahra dengan NIM 200002026 dari program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan materi terkait materi mingguan, yang mana pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang proses dan teknik dari supervisi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, masih bersama dosen pengampu yang mana yaitu dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Sekarang kita coba lihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan ini itu ada proses dan juga teknik. Prosesnya itu seperti apa, dan teknik dari setiap kegiatan itu tidak sama, tergantung dari segi si supervisornya mau memilih teknik yang mana berdasarkan asumsi orang yang akan dilayani atau masalah yang akan dilayani ini akan mengindikasikan teknik mana yang paling cocok dan paling tepat digunakan juga dimanfaatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan itu sendiri, termasuk teknik yang akan dibahas yaitu teknik individu. Ada teknik kelompok, ada juga teknik langsung dan juga teknik tidak langsung dalam kegiatan supervisi pendidikan ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya supervisi ini adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya, dia itu tidak serta-merta terjadi, kemudian diambil keputusan, tetapi melalui proses yang begitu panjang, bahkan bisa sifatnya itu tahunan. Dan supervisi pendidikan, karena ini adalah satu proses, itu bisa kita maknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang teratur, kegiatan yang diolah, dan semuanya beraturan yang berhubungan antara satu dengan yang lain, yang kesemua kegiatan diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan juga meningkatkan itu, baik itu skill, kemampuan guru memberikan pelajaran, atau guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dan secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi ini secara umum paling tidak kita bagi kepada beberapa bagian, yaitu ada perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, dan juga tindak lanjut. Jadi minimal kegiatan supervisi yang terjadi atau dilaksanakan itu minimal melewati 4 kegiatan, 4 proses. Perencanaan itu artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua rencana itu didesain sedemikian rupa dalam rangka membuat dan juga menemukan fakta yang empiris. Kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, serta instrumen apa nanti yang digunakan. Proses yang kedua nanti itu bagaimana pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam konteks pelaksanaan itu sudah dilakukan, itu adalah ada evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan, berapa catatan yang harus dibenahi, berapa waktu lagi yang akan diperlukan, termasuk yang terakhir nanti adalah apa tindak lanjut terhadap guru-guru tertentu yang ada di dalam proses dan layanan dari supervisi pendidikan ini. Kita coba menganalisis yang pertama, itu ada perencanaan, yang mana perencanaan supervisi ini seharusnya memang disusun, didesain sedemikian rupa oleh mereka yang dikategorikan atau yang kita sebut sebagai supervisor atau pelaku dari supervisi ini, supaya semuanya itu menjadi terarah. Pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak. Jadi tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan itu diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Namanya juga layanan, berarti untuk apapun problematikanya, apapun masalahnya yang akhirnya itu memberikan dampak kepada proses pembelajaran.
Nah, indikasi ini yang harus diluruskan. Berarti tujuan utamanya itu adalah duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan skill, kemampuan, membantu dalam tanda kutip itu membantu orang yang mau dibantu. Nah, mengingat perencanaan itu menjadi bagian atau merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam kegiatan perencanaan yang dibuat atau didesain oleh seorang supervisor ini. Mulai dari tujuan supervisi, tujuannya itu apa? Kemudian alasannya mengapa kegiatan tersebut itu perlu dilaksanakan. Ada juga bagaimana metode dalam teknik yang mesti dipilih dan juga dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses yang panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki atau dibenahi. Nah, waktu pelaksanaan itu juga termasuk dalam ranah hitungan dari perencanaan. Bahkan, hal-hal yang diperlukan dan pelaksanaan serta-merta itu memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpikir untuk menyelesaikan problem atau masalah tersebut. Jadi banyak yang mesti direncanakan. Yang kedua, kegiatan dari supervisi pendidikan itu setelah rencana didesain sedemikian rupa, maka saatnya untuk dilaksanakan. Jadi coba kita ambil pendapat dari para ahli, yang mana itu ada Rifai mengemukakan bahwasanya pelaksanaan supervisi pendidikan itu mengikuti beberapa kegiatan. Nah, apa saja kegiatan itu? Jelas, yang pertama itu adalah pengumpulan data fakta dan empirik untuk membantu pelaksanaan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Yang kedua itu melakukan penilaian. Penilaian ini itu dilakukan berdasarkan keberhasilan peserta didik, misalnya keberhasilan guru, serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor X dan yang kita anggap sebagai hambatan dalam proses ajar mengajar. Yang ketiga itu adalah mendeteksi kelemahan. Nah, yang keempat menurut Rifai ini adalah memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi kelemahan, maka di kegiatan keempat ini itu melakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan. Kemudian yang kelima itu melakukan bimbingan dan juga pengembangan. Nah, kita lanjut. Kegiatan yang ketiga itu setelah pelaksanaan, yaitu ada evaluasi. Kegiatan itu ada 4 kegiatan. Dimulai dari perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi, semacam pertimbangan. Evaluasi ini secara umum memang untuk mengetahui tujuan yang sudah kita capai secara teoritik. Teknik evaluasi seperti wawancara, angket, observasi, bahkan tingkah laku guru atau proses pekerjaan, kunjungan keluar, semua itu bisa menjadi satu titik mendapatkan data yang sangat akurat untuk kemudian itu bisa dievaluasi. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tindak lanjut. Sasaran utama itu tetap fokus pada kegiatan dari pembelajaran. Kalau bicara soal tindak lanjut, kita itu berbicara soal hasil. Bagaimana cara-cara melaksanakan tindak lanjut? Minimal ada 3 cara. Yang pertama itu adalah mereview rangkuman hasil penilaian. Yang kedua caranya adalah membuat rencana aksi supervisi pendidikan. Yang berikutnya atau yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Dan ada 5 langkah lagi. Dominan kemampuan guru itu melakukan supervisi, mulai dari menciptakan hubungan harmonis, analisis kebutuhan, pengembangan strategi, dan media menilai dan juga merevisi. Sekarang kita beralih kepada teknik. Yang pertama itu kita menyebutnya sebagai individual teknik atau teknik individual.
Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya itu dipergunakan apabila orang yang disupervisi atau yang diberikan layanan memang yang kita hadapi secara personal atau perorangan yang memiliki masalah khusus. Secara umum, teknik individual ini menurut beberapa ahli bisa dikategorikan menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu ada classroom visitation atau kunjungan kelas. Nah, ini biasanya itu dilakukan oleh kepala sekolah. Satu catatan yang perlu kita ingat bahwa kunjungan kelas ini adalah bentuk dari kunjungan kelas itu ada 3. Yang pertama itu ada kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan yang kedua itu adalah kunjungan dengan pemberitahuan, dan yang ketiga itu adalah kunjungan itu memang didasarkan atas undangan guru. Nah, dan yang kedua dari teknik individual itu adalah classroom observation atau observasi kelas. Artinya itu dilaksanakan melalui 2 cara. Yang pertama itu cara observasi langsung dan juga tidak langsung. Ada beberapa catatan dalam observasi kelas, yaitu bahwa supervisor ini dalam melakukan observasi itu dapat dilakukan dengan cara yang tidak langsung. Artinya di mana itu dibatasi oleh ruang kelas atau satu pembatasan atau ruang kaca. Guru dan peserta didik tidak mengetahui kalau mereka itu sedang diobservasi. Nah, kita masuk yang ketiga, bentuk dari teknik individual yaitu individual converse atau percakapan pribadi. Percakapan pribadi itu merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru itu dapat bekerja secara individual, memecahkan berbagai masalah atau problematika yang sedang dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan belajar. Misalnya persoalan pemilihan dan juga perbaikan alat-alat pembelajaran. Dan yang keempat itu ada intervention atau saling mengunjungi antar guru untuk memberikan dampak, saling mempengaruhi hal baik. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah hal yang paling objektif, paling memungkinkan, dianggap paling baik, tapi sulit karena menuntut kejujuran dan keyakinan untuk menilai diri sendiri secara baik dan benar. Nah, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu ada teknik kelompok atau grup teknik. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok ini. Yang pertama itu ada pertemuan orientasi bagi guru-guru baru. Yang kedua, jenisnya adalah rapat guru. Yang ketiga itu ada studi kelompok antar guru. Nah, yang dimaksud di sini adalah guru yang mengajar dengan mata pelajaran yang sejenis. Yang keempat itu adalah seminar. Secara umum itu tukar-menukar pengalaman. Nah, itulah yang termasuk jenis teknik kelompok dalam kegiatan supervisi pendidikan. Selain itu masih banyak lagi. Nah, sekarang kita coba masuk yang ketiga, yang namanya teknik langsung. Itu artinya teknik yang digunakan supervisor untuk menyampaikan harapan mereka kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan dengan jelas. Jadi adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan itu dijelaskan oleh si supervisor. Nah, ada dijelaskan oleh Rifai ini terkait dengan teknik ini. Teknik langsung itu merupakan cara tertentu yang khusus dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dan teknik ini itu terdiri dari berbagai kegiatan yang teratur, dan alat yang digunakan pun untuk mencapainya juga sangat tertentu, didesain sedemikian rupa untuk pembinaan guru tertentu juga. Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir dari pembahasan kita dari teknik supervisi pendidikan, dan teknik yang terakhir itu adalah kebalikan dari apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu teknik langsung. Dan yang keempat ada teknik tidak langsung, artinya dari konsep obrolan personal, curhatan atau berbicara antara satu problem
dari hati ke hatilah barangkali, dari satu guru dengan kepala sekolah barangkali sebagai supervisor. Jadi meskipun obrolannya personal, tapi karena memang ada siklus yang dilihat, itu memberikan dampak, sehingga secara teknik si supervisor ini perlu memberikan bimbingan kepada mereka, sehingga si guru yang dimaksudkan layanan akan terjadi, dan si guru ini bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik yang berdampak pada proses pembelajaran. Baik, sekian, terima kasih. Itulah saja penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kata-kata yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.